Kembali kita di dalam pelajaran berikutnya dari firman Tuhan yang sama dari hari yang lalu, yaitu Matius 21 ayat 18 sampai 22. Namun saat ini yang mau saya angkat adalah kuasa Tuhan dulu dan sekarang sama, tidak berubah. Kembali saya akan bacakan Matius 21 ayatnya yang ke-18 sampai 22. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanan kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan itu ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ayat yang terakhir, dan apa saja yang kau minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saya ingin sampaikan dari firman Tuhan ini bahwa Yesus dulu, sekarang, sampai selama-lamanya sama. Mujizat tidak pernah berubah. Jikalaupun Anda pernah mendengar mujizat itu dulu, zaman Yesus hidup di bumi, tapi ketahuilah hingga sampai sekarang juga itu terjadi. Itu terjadi. Dan itu bisa dibuktikan bahwa kuasa Yesus itu dulu dan sekarang tetap sama. Bagaimana murid melihat hal itu terjadi? Sampai murid tercengang. Bukankah banyak orang tercengang sekarang ini? Berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, orang sakit sembuh. Dalam nama Yesus, orang kerasukan bebas. Saudara ketahui, masih satu di Indonesia. Indonesia sudah goncang. Pastor Andi Simon di Kalimantan, Indonesia sudah goncang. Jika ada di 5 pulau besar Indonesia seperti Pastor Andi Simon, bukan Andi goncang lagi, tsunami akan terjadi. Yang tidak percaya mujizat akan protes. Yang percaya mujizat, welcome, terima kasih. Gereja yang tidak percaya mujizat itu bukan gereja yang percaya kepada firman Tuhan, tapi percaya kepada logika dan otaknya. Tapi gereja yang percaya kepada firman Tuhan, yang dasarnya adalah firman Tuhan, maka dia percaya mujizat, percaya kuasa nama Yesus. Jika Anda tidak percaya, robeklah ayat ini, buang. Dan bukan dari kitabmu saja, tapi dari semua kitab yang diterbitkan oleh LAI. Tapi jika Anda percaya, lanjutkan. Karena ada suatu pesan yang mau saya sampaikan dari ayat ini. Dalam ayat 21, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Di dalam ayat ini tidak ada dikatakan mudah-mudahan.
jika kamu percaya. Lawan dari percaya adalah tidak percaya. Yang kedua, tidak bimbang. Lawan kata dari tidak bimbang apa? Ragu-ragu atau mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dalam pengajaran Yesus tidak ada kata mudah-mudahan. Pasti. Contoh ini. Contoh saja. Katakanlah yang saya suguhkan ini adalah buah apel, walaupun di depan saya ini adalah markisa. Atau bisa kita katakan juga pir atau mangga dan lain-lain. Tapi ada 5 biji. 1, 2, 3, 4, 5. Besarnya cukup. Perhatikan, cukup. Orang tidak bimbang yang percaya jika ditanya, apakah engkau jika kau makan buah ini, engkau akan disegarkan, engkau akan dikuatkan? Dia akan berkata, ya percaya. Karena tidak ada kata mudah-mudahan. Sama seperti yang terbuka dan ada di depan mata kita. Tidak ada kata mudah-mudahan, tapi sudah pasti. Pengikut Yesus adalah sebuah kepastian, bukan kata mudah-mudahan. Hanya modalnya ada ayat di dalam Matius 21 tersebut dikatakan apa ayat 22. Dan apa saja kau minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Minta dalam doa. Dalam doa. Penuh kepercayaan. Di sini ada kata tambahan penuh kepercayaan. Jadi kalau penuh kepercayaan itu adalah fokus, terarah, full, mata tertuju kepada Yesus, jiwa tertuju kepada kepercayaan kepada Yesus, hati bulat kepada Yesus, maka engkau akan menerima apa yang kamu doakan. Hidup kekristenan adalah hidup sebuah kepastian. Jika engkau sakit, engkau doa penuh dengan kepercayaan, pasti sembuh. Banyak ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan kesembuhan yang nyata hingga dia menerimanya. Janda 12 tahun pendarahan, dia hanya berkata, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, dia sudah sembuh. Bartolomeus, seorang buta yang berseru-seru, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, itu yang kedua, Yesus anak Daud, dia ulang lagi. Lalu Yesus mendengar dan mendekati dia. Apa yang kau kehendaki? Bartolomeus katakan, aku ingin sembuh. Aku ingin melihat. Dan Yesus melakukannya. Apakah itu dulu? Itu benar dulu. Tetapi apakah itu masih up to date? Sampai saat ini? Sampai tahun 2021 ini? Masih up to date. Karena Yesus kita hidup. Berkuasa dan luar biasa. Percaya terus kepada Yesus.
Jangan sekali-kali tinggalkan dia. Karena jika tidak, engkau tidak terikat dengan Yesus, tidak mendapatkan jawaban dari doa dan permohonanmu kepada Yesus. Sebagai kesimpulannya, mari buka hatimu, arahkan jiwa dan pikiranmu, pandang kepada Yesus, bulatkan hati kepada Yesus. Maka pada saat engkau berdoa, engkau akan mendapatkan jawaban dari doamu. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribers.